Dalam beberapa hari terakhir ini mungkin banyak dari kita merasakan hal yang sama, bahwa kita tidak menyangka kalau orang yang begitu kita bangga-banggakan selama bertahun-tahun pada akhirnya menjadi orang yang sama sekali tidak punya harga diri. Karena ketika Pak Jokowi menyampaikan bahwa presiden boleh berkampanye, menteri boleh berkampanye dan memihak, dan ini kemudian disampaikan di hadapan prajurit TNI didampingi oleh Prabowo Subianto yang menjadi capres atau paslon untuk Pilpres 2024, pernyataan Pak Jokowi menjadi satu masalah yang sangat-sangat serius dalam sejarah demokrasi di Indonesia. Karena bagaimanapun presiden adalah panglima tertinggi, yang melantik panglima TNI adalah presiden, yang melantik Kapolri adalah presiden. Sehingga ketika presiden menyampaikan bahwa dirinya boleh memihak, boleh berkampanye dan seterusnya, ini menjadi semacam instruksi secara tidak langsung kepada aparat yang ada di bawah. Karena itu kemudian disampaikan di hadapan prajurit TNI. Ketika Pak Jokowi menyampaikan pernyataan-pernyataan politis, itu didampingi oleh prajurit TNI di belakang yang menjadi latar belakangnya. Sehingga ini menjadi satu pertanyaan yang sangat-sangat serius kepada Presiden Jokowi. Apa yang dikehendaki dari pernyataan itu? Apakah ini menjadi semacam simbol, semacam satu pengerahan, semacam kode-kode untuk mengerahkan aparat-aparat untuk memaksakan pemenangan pasangan 02? Apakah ini adalah bagian dari upaya Presiden untuk memaksakan Gibran untuk menang di Pilpres 2024 dengan melakukan pengerahan yang sangat-sangat masif? Dan secara tidak langsung, kalau pernyataan-pernyataan ini disampaikan begitu vulgar seperti yang disampaikan oleh Presiden kemarin, ini menjadi satu perlawanan yang sangat serius kepada masyarakat, sehingga seolah-olah Presiden tidak peduli dengan pilihan masyarakat, karena yang dia pedulikan hanya anaknya, hanya Prabowo dan Gibran. Sehingga ini lagi-lagi menjadi pernyataan yang sangat-sangat bermasalah, sehingga ke depan kita harus tanyakan balik, ini Presiden Jokowi maunya apa gitu. Karena akhir-akhir ini memang kita sadari bahwa aktivitas Presiden Jokowi di Jawa Tengah dengan bagi-bagi bansos dan sebagainya, itu menjadi satu pertanyaan yang serius juga gitu. Ini presiden kan gak nyalonin gitu ya, tapi seperti lagi kampanye terus gitu ya. Dan bahkan presiden juga mengomentari soal debat cawapres ya, debat capres, dan memberikan komentar-komentar soal penampilan paslon-paslon tertentu. Dari yang semula sindiran-sindiran, kemudian sekarang pernyataan-pernyataan bisa mendukung, bisa kampanye, bisa memihak dan seterusnya. Ini jangan-jangan ke depan akan ada kampanye terbuka. Tapi ya itulah bentuk kepanikan Pak Jokowi nampaknya gitu ya, karena pasangan Prabowo Gibran itu sama sekali tidak dikehendaki oleh masyarakat, sehingga pernyataan-pernyataan di hadapan anggota TNI itu mungkin dirasa sangat penting sekali gitu ya. Supaya apa? Supaya mungkin ada pengerahan-pengerahan yang tidak netral. Karena kalau Pak Jokowi menyadari posisinya, dia berada di mana dan seterusnya, seharusnya pernyataan-pernyataan politik semacam itu tidak etis sama sekali disampaikan di lingkungan TNI. Tapi ya begitulah pasangan atau geng dari orang-orang yang tidak paham soal etika atau tidak mau tahu soal etika. Seperti yang disampaikan oleh Prabowo, endas semua etik. jadi kalau presiden hari ini menjadi seperti tidak punya etika, ya itulah yang saya sampaikan di awal. Jokowi hari ini menjadi sosok yang berbeda sama sekali dengan orang yang pernah kita bangga-banggakan. Dan kalau Pak Jokowi hari ini juga kemudian bagi-bagi bansos sendiri gitu ya, seperti sedang berkampanye padahal tidak ikut kompetisi gitu ya. Itu ternyata menurut beberapa data yang saya dapatkan, ternyata itu dilakukan ketika bansos-bansos ini dirasa tidak cukup kuat pengaruhnya. Yang semula bansos ini dibagikan oleh banyak pihak gitu ya, kemudian dilakukan politisasi oleh para ketua-ketua partai pendukung Prabowo gitu ya, yang bilang bahwa ini bansos dari Pak Jokowi ya, anak Pak Jokowi maju, jadi kalau mau terima kasih harus kepada anak Pak Jokowi yang maju sebagai capres, cawapres ya. Ternyata pernyataan atau politisasi ketua-ketua partai dari koalisi Prabowo seperti yang dilakukan oleh Airlangga dan Zulkifli Hasan itu secara dampak tidak terlalu berpengaruh, sehingga Presiden Jokowi harus turun langsung sendiri membagikan bansos-bansos itu. Supaya apa? Supaya ada dampaknya kepada anak Pak Jokowi. Tapi nampaknya masyarakat juga tidak berkenan untuk itu. Jadi masyarakat cuma
dapat atau ambil bansosnya, tapi nggak mau milih pasangan Prabowo Gibran. Nah ini kan menjadi tanda tanya, sebenarnya ada apa gitu ya? Apakah karena penolakan kepada Prabowo terlalu tinggi, atau penolakan kepada dinasti politik juga tidak bisa dibendung lagi gitu, sehingga emang harus Pak Jokowi yang turun langsung? Tapi ya kita nggak tahu. Kalau dari sisi analisa gitu ya, setelah Pak Jokowi bagi-bagi bansos tapi terus kemudian masih menyatakan bahwa dirinya boleh memihak, boleh berkampanye dan seterusnya, itu menandakan bahwa bansos-bansos yang diberikan, yang diguyurkan itu juga tidak terlalu berpengaruh. Artian tidak otomatis orang yang menerima jadi bisa memilih Prabowo Gibran. Apalagi di Jawa Tengah yang dioperasi selama berbulan-bulan, ternyata sampai sekarang masih terus dioperasi, nggak ada hasilnya. Oke, kembali lagi di channel MD 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Nah, teman-teman mungkin sudah mendengarkan sedikit edukasi dari saudara kita ahli Puraman mengenai situasi politik yang digunakan oleh Pak Joko Widodo untuk memenangkan Prabowo Gibran. Yang selama ini kita bangga-banggakan Pak Joko Widodo 10 tahun ini. Tapi untuk saat ini kami kecewa dengan tindakan yang dilakukan oleh Pak Joko Widodo yang hanya memikirkan Prabowo Gibran dalam kontestasi di Pilpres di tahun 2024. Teman-teman, penyampaian ahli Puraman ini sangat bermanfaat untuk kita karena penyampaiannya sangat lugas dan membuka wawasan pikiran kita agar kita berpikir secara logika lagi. Apalagi situasi dunia politik saat ini sangat memanas. Saya yakin teman-teman sudah menggali informasi mengenai ketidaknetralan Pak Jokowi di tahun 2024 ini. Kita bisa melihat pembagian bansos yang berdekatan, baliho Prabowo Gibran. Kita memang melihat situasi saat ini sangat mengecewakan terhadap Pak Joko Widodo. Apalagi Presiden memberikan pernyataan bahwasannya bisa melakukan kampanye dan memihak. Itu akan menjadi salah satu masyarakat akan kecewa dan akan kontra melihat Pak Joko Widodo dengan pernyataan seakan-akan Pak Jokowi tidak peduli lagi dengan masyarakat, padahal Pak Presiden masih menjabat dan belum berganti jabatan. Nah, teman-teman, inilah ketidaknetralan Pak Jokowi sehingga banyak pengamat politik yang mengkritik ketidaknetralan Pak Jokowi saat ini memang sangat bluger, sangat-sangat diketahui oleh publik dan sangat transparan, hanya memihak terhadap Prabowo Gibran. Bagaimana tanggapan teman-teman melihat ketidaknetralan Pak Jokowi dalam kontestasi di Pilpres di tahun 2024 ini? Berbagai macam dilakukan oleh Pak Jokowi. Bahkan dia juga memberikan tanggapan soal Gibran yang saat debat pada tanggal 21 Januari 2024. Dia hanya mengatakan, ya senang saja. Dia tidak memberikan tanggapan yang detail, seakan-akan tingkah laku Gibran ini bisa sebagai contoh dan bisa sebagai acuan bagi kalangan anak muda. Padahal kita lihat karakter Gibran yang songong dan sombong dan angkuh memperlihatkan bahwasannya dia seakan-akan lebih pintar dari siapapun. Nah, sesuai dengan apa yang dikatakan ahli Puraman mengenai situasi saat ini memang sangat sulit untuk diprediksi. Apalagi Prabowo, apalagi Pak Jokowi yang menggunakan segala hal cara untuk memenangkan kontestasi 2024 ini. Apakah Pak Jokowi panik ketika Gibran tidak menang? Mungkin saja karena Pak Jokowi pernah meminta untuk 3 kali periode, tetapi Megawati menolaknya karena dia taat konstitusi. Teman-teman, kalau kita lihat memang strategi ini, kalau saya berasumsi secara logika, ini adalah kemauan Pak Jokowi, makanya dia rela menurunkan harga dirinya dan rela diacak-acak media karena ambisi Prabowo Gibran
hancurnya namanya Pak Jokowi selama 10 tahun yang kita bangga-banggakan. Tetapi inilah dunia politik. Kita tidak tahu arahnya kemana. Padahal presiden seharusnya dihormati dan dijunjung tinggi. Tapi untuk saat ini memang membuat kekecewaan bagi masyarakat, apalagi seperti saya, kalangan anak muda yang mengidolakan Pak Jokowi yang 10 tahun ini karena sudah sangat terbukti bahwasanya Pak Jokowi sudah terbukti dalam kinerjanya dan sangat mengayomi kepada masyarakat. Tetapi akhir-akhir ini memang Pak Jokowi hilangnya harga dirinya hanya ingin menangkan Prabowo dan Gibran. Katanya sih dia tidak menggunakan fasilitas negara, tetapi ada salah satu video bahwasannya dia melakukan kampanye masih menggunakan fasilitas atau APBN. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena pampres dan transportasi berbagai mobil itu kan milik negara. Jadi kalau dikatakan bahwasannya tidak menggunakan fasilitas negara, itu halnya bohong, karena di situ tertera bahwasannya sudah menggunakan fasilitas negara atau APBN. Banyak masukan atau kritikan terhadap Pak Jokowi. Sebagaimana pengamat politik juga hanya menyelamatkan nama Pak Jokowi ketika berakhir nanti jabatannya agar terpuji dan baik. Masyarakat juga akan berantusias dan akan berhati-hati untuk memilih Prabowo Gibran, yang dimana kasus-kasus yang terjadi saat ini, sedangkan Gibran sudah melanggar kode etik di konstitusi yang sudah mengobrak-abrik konstitusi, dan Prabowo juga sudah semakin hari semakin blunder dengan yang suka marah-marah, apalagi yang tidak luput dengan kasus 13 aktivis hilangnya yang sampai sekarang pada tahun 1948. Jadi itu akan ditagih-tagih oleh masyarakat. Jadi kalau kita sebagai rakyat Indonesia yang cinta NKRI, carilah pemimpin yang power dan antusias kepada masyarakat, bukan hanya kepentingan kepribadian, melainkan memiliki power dan leadership yang akan memajukan negara ini dan memajukan rakyat Indonesia dan membuka lapangan kerja untuk bagi anak-anak muda yang belum bekerja. Menurut saya, hal-hal yang terjadi saat ini memang sangat-sangat memanas. Jadi kita harus lebih antusias untuk memenangkan Ganjar Mahfud dalam kontestasi di Pilpres di tahun 2024 ini. Mengapa saya mendukung Ganjar Pranowo? Karena Ganjar Pranowo pernah sebagai DPR dan sebagai gubernur, dan tentunya sudah sangat terbukti dan sudah berpengalaman lebih jauh. Apalagi Prof. Mahfud sebagai anggota DPR juga, dan Mahkamah Konstitusi, dan Menteri Koordinator Hukum dan Keamanan. Jadi itulah alasan saya memilih, karena mereka sudah teruji dan sudah berpengalaman, dan power mereka juga sangat-sangat kuat dan pemikiran dan sangat dekat kepada masyarakat, dan mereka berjanji untuk ketika menang akan mesejahterakan masyarakat dan membuka lapangan kerja, dan program-program yang disampaikan juga sangat tertarik karena soal internet gratis dan satu sarjana dari keluarga sederhana. Jadi menurut saya itulah mengapa saya memilih Ganjar Mahfud MD, karena mereka sudah sangat terbukti dan sudah berpengalaman dalam situasi apapun. Apakah ini ketakutan Pak Joko Widodo ketika Prof. Mahfud naik menjadi wakil dari Ganjar ketika menang? Karena Ganjar dan Mahfud adalah orang yang bersih dari anti korupsi. Mereka adalah orang yang teruji dan tidak pernah terjerat kasus. Mereka adalah orang yang mulia, orang yang sederhana, orang yang memikirkan rakyat Indonesia ini. Kita bisa lihat cara berbicara juga, kita sudah bisa membuktikan bahwasannya Ganjar dan Prof. Mahfud sangat-sangat baik. Jadi saya harap teman-teman ketika memilih pemimpin,
Tentunya carilah pemimpin yang power dan leadership yang sangat bisa antusias bagi masyarakat dan memikirkan rakyat Indonesia dan memikirkan hal-hal yang terjadi, apa yang dipentingkan oleh masyarakat dan apa yang dipentingkan oleh anak muda sekarang. Itulah alasan saya memilih Ganjar Pranowo. Awalnya sih Pak Jokowi mendukung Ganjar dan memuji-muji Ganjar dalam kontestasi di Pilpres di tahun 2024 ini. Tetapi untuk saat ini malah berbalik, Pak Jokowi mendukung Prabowo Subianto yang bisa dikatakan jadi pengkhianat partai PDIP yang awalnya Pak Jokowi telah dibangun dari kader partai PDIP. Jadi ya mau gimana lagi teman-teman, itulah yang terjadi saat ini. Jadi ya kita harus lebih berhati-hati lagi dalam memilih pemimpin. Nah, teman-teman dimanapun Anda berada, maka berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, MD 2045 melaporkan.